Pro dan kontra tuntutan hukuman mati Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba ini, kata pakar hukum. Apakah ini bisa memberikan percontohan yang baik pada masyarakat? Apakah ini bisa memberikan contoh baik pada polisi yang lain? Saya kira tidak. Disinilah saya kira jaksa menuntut sesuai standar yang dilakukan dengan keadaan yang ada. Dia memerintahkan menjiwa, mengganti, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan loh, Mbak. Kalau kita lihat, lain dengan yang lain, Pak Teddy, Pak Dodi itu ada penyesalan. Penyesalannya enggak. Jadi kayaknya ini memang suatu yang sangat cukup serius, sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan. Penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu upaya untuk mengajukan keberatan yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa atau penasihat hukum setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Pak Teddy ini termasuk pucuk pimpinan di Mabes Polri sebenarnya, di Polri ya. Artinya pernah menjadi Kapolda, kemudian pasti akan naik lagi juga kalau tidak ada kasus ini kan. Terus artinya apa? Artinya ketika seorang mengikatkan diri menjadi anggota polisi, kan ada tiga tugas yang dia laksanakan atau yang melekat pada dirinya ya. Yang pertama dia bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah mana dia ditempatkan gitu ya. Yang kedua, dia menjadi penegak hukum juga. Kenapa kita tidak goncang ya melihat wajah kepolisian seperti ini? Cenderung biasa saja, tapi begitu menemukan satu ulama ditangkap, waduh goncang semua. Para buzzer langsung goncang semua ya. Tapi ada polisi otak jenderal otak narkoba nggak diangkat, ya kan? Ini berkali-kali ya hal seperti ini terjadi dan kita merasa biasa saja. Lama-lama kita kebal ya. Padahal kalau kita bicara misalnya mengenai illegal activities ya, atau illegal money yang dalam lingkup kepolisian atau Mabes atau mungkin di Polda atau Polres misalnya, maka bisa jadi ini adalah fenomena gunung es yang kemermukaan kelihatan sedikit, tapi itu pun udah banyak, tapi bawahnya jauh lebih banyak lagi masuk ke semua sendi-sendi. Sendi-sendi siapa? Sendi-sendi pemimpin, sendi-sendi kepala wilayah. Jadi kalau misalnya Kapolri mengatakan ada 400-500 ribu polisi dan kami ingin membela polisi yang baik, yang kami yakin banyak, memang, tapi pertanyaannya adalah kalau mereka tidak memiliki atau belum memegang komando atau struktur kekuasaan, maka sesungguhnya bermasalah juga kalau misalnya para penjahatnya, para pelanggarnya adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atau komando di struktur Polri. Kan itu soalnya. Pro kontra tuntutan hukuman mati Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Ini kata pakar hukum. Tempo, Jakarta. Terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ex-Kapolda Sumatera Barat atau Sumbar itu disebut telah mengkhianati perintah Presiden. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kata salah satu jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Sementara itu, Majelis Hakim mengungkapkan akan mengebut persidangan perkara Teddy Minahasa. Perkara tersebut ditargetkan rampung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat awal Mei tahun 2023. Jika vonis tuntutan JPU dikabulkan Majelis Hakim, Teddy Minahasa bakal jadi petinggi kepolisian yang dihukum mati setelah Ferdy Sambo.
Teddy didakwa memerintahkan ex-Kapolres Bukit Tinggi Ajun Komisaris Besar Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan 5 kg sabu dari total 41,4 sabu hasil pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Sabu tersebut ditukar dengan tawas. Teddy Minahasa dianggap melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari pasal itu, jaksa menilai Teddy harus dikenakan hukuman maksimal. Tuntutan hukuman mati Teddy Minahasa kembali menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Para pakar hukum pidana dari berbagai universitas juga memiliki argumennya soal tuntutan hukuman mati Teddy Minahasa. Pakar hukum Universitas Trisakti, tuntutan hukuman mati sudah tepat. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan, mengatakan tuntutan hukuman mati untuk Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra dalam kasus peredaran narkoba sudah tepat. Menurut dia, itu sebagai pembelajaran untuk semua orang, apalagi Teddy merupakan aparat kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika. Secara filosofis ini dampaknya kejahatan serius, ujar Asep saat dihubungi Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Menurut Asep, masyarakat tidak ingin berkompromi dengan pelaku kasus narkotika. Sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia kalau narkoba gak ada kompromi, hukumannya maksimal. Terlepas pro kontra hukuman mati, kata mantan hakim itu. Ditambah lagi keterangan saksi-saksi dan bukti memiliki kesesuaian dan mengarah pada keterlibatan Teddy Minahasa. Meskipun sejak awal tim pengacara meragukan kebenaran keterlibatan kliennya, Teddy sempat mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa dan menganggap sebenarnya batal demi hukum. Namun, majelis hakim menolak dan memutuskan perkara tetap dilanjutkan. Asep Iriawan menuturkan jika tim pengacara mengajukan pleidoy yang mengungkit soal surat dakwaan batal demi hukum lagi, maka itu sudah tidak tepat. Fokusnya pun mesti kepada pembuktian dakwaan. Kalau putusan akhir itu katakanlah dakwaannya enggak benar, bukan batal demi hukum, tuntutan tidak dapat diterima, tutur Asep. Namun, dia berkeyakinan nantinya pertimbangan hakim dalam pembuktian sama dengan jaksa penuntut umum. Sehingga, hukuman mati sebagai kepastian hukum untuk perkara Teddy Minahasa walau masih ada perdebatan soal pidananya. Pakar hukum UI, tuntutan hukuman mati Teddy berlebihan. Berbeda dengan Asep Iriawan, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Cudri Sitompul tidak setuju tuntutan hukuman mati terhadap Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra berlebihan. Menurutnya perwira tinggi Polri itu bukan produsen, importir, sindikat atau bagian dari sindikat narkotika. Kalau bebas saya gak setuju bebas. Ya dia harus dihukum. Jangan dihukum hukuman mati. Itu aja yang saya gak setuju, ujar Cudri saat dihubungi Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Dia memandang Teddy Minahasa tidak perlu dibebaskan. Fakta, persidangan yang terungkap karena terlihat adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Apalagi Teddy sebagai mantan Kapolda Sumatera Barat. Hukuman mati juga masih menjadi pro kontra di Indonesia karena berkenaan dengan konsep hak asasi manusia. Walaupun dari pasal yang didakwaan ada ancaman hukuman maksimal pidana mati, kalau dituntut seumur hidup oke. Misalnya dituntut 20 tahun nanti diputus 12 tahun. Mungkin efek jerahnya gak ada, kata Cudri. Dia juga menyoroti pembuktian selama pemeriksaan saksi dan terdakwa sebelumnya. Menurut dia ada celah yang bahwa Teddy Minahasa bisa saja dibebaskan. Itu adalah proses pembuktian berbagai hal, terutama pemeriksaan digital forensik. Persoalan ini juga selalu dikritisi oleh Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Teddy, seperti proses digital forensik yang dianggap tidak sesuai prosedur. Menurutnya, pemeriksaan sesuatu yang memiliki prosedur resmi hukum harus dijalani sepenuhnya. Alasannya tetap harus melihat keadilan bagi seorang terdakwa, karena tidak memenuhi yang dimaksud dengan proses peradilan. Tidak adil, tidak memenuhi, tidak ada peraturan yang mendasarinya dan, atau tidak memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh peraturan itu, tutur Cudri Sitompul. Untuk mempersoalkan itu, kata Cudri, tim pengacara Teddy bisa mempersoalkan lagi dalam penyampaian pleidoy. Kemudian tergantung pada upaya pembuktian yang bisa disampaikan nanti.
pada akhirnya juga tergantung dari keyakinan hakim untuk memberi vonis. Keyakinan itu pun mesti berdasarkan pada bukti yang ada. Hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan. Tapi keyakinan hakim itu harus didukung minimal 2 alat bukti, ujar Chudri.